Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin, meski nasib tak pernah berpihak padanya. Setiap hari, Jaka berangkat ke laut dengan perahu tuanya, mencoba mencari ikan untuk dijual ke pasar. Namun, hasil tangkapannya seringkali tak mencukupi untuk membeli sekadar nasi dan garam. Hidupnya begitu sederhana. Rumahnya hanya berupa gubuk reot yang hampir roboh diterjang angin laut, dan pakaiannya sudah penuh tambalan. Namun, di balik kehidupannya yang sulit, Jaka memiliki hati yang besar. Ia tak pernah mengeluh dan selalu berbagi sedikit rezeki yang ia miliki dengan anak-anak yatim di desanya. Pada suatu pagi yang cerah, Jaka mendengar cerita dari para nelayan tua di pelabuhan. Mereka berbicara tentang sebuah tempat misterius jauh di tengah laut, sebuah gua bawah air yang konon dihuni oleh makhluk mitos, seorang putri duyung. Dikatakan bahwa putri duyung tersebut menjaga sebuah cincin ajaib yang bisa mengubah hidup siapa saja yang memilikinya. Cincin itu konon memiliki kekuatan untuk memenuhi keinginan terbesar pemiliknya. "Jaka, jangan bodoh," kata Pak Dharma, salah satu nelayan tua yang menyayangi Jaka seperti anaknya sendiri. Cerita itu hanya mitos. Banyak yang sudah mencoba mencarinya, tapi mereka semua tak pernah kembali. Namun, Jaka merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Cerita itu seperti memanggilnya, menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa cincin tersebut benar-benar ada. Meskipun ia tahu risiko yang harus dihadapi, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupnya dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di desanya. Malam itu, Jaka memutuskan untuk pergi mencari cincin tersebut. Dengan perahu tuanya, ia membawa bekal seadanya, sekarung kecil nasi, sebuah tempayan air, dan lentera kecil yang sudah redup cahayanya. Ia tahu perjalanan ini akan berbahaya, tapi semangat dan keberaniannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Saat perahunya mulai menjauh dari pantai, Jaka merasakan angin laut yang dingin menyentuh wajahnya. Ombak malam tampak tenang, seolah-olah memberikan restu atas keberaniannya. Namun, semakin jauh ia melaut, langit mulai berubah. Awan gelap menggantung di atas kepala, dan angin mulai bertiup kencang. Ombak besar menghantam perahunya, membuat Jaka hampir kehilangan keseimbangan. Tapi ia terus maju, menembus badai dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah lautan yang ganas, Jaka melihat sebuah cahaya biru yang bersinar dari dasar laut. Cahaya itu begitu terang, seperti mercusuar yang memandu jalannya. "Itu pasti gua yang mereka ceritakan," gumamnya. Tanpa ragu, ia melempar jangkar dan menyiapkan tali untuk menyelam. Ia tahu ini berbahaya, tetapi cahaya itu seolah memanggilnya, memberikan keyakinan bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Dengan membawa lentera kecilnya, Jaka melompat ke dalam air. Laut malam itu dingin menusuk, tapi ia terus berenang menuju cahaya biru yang semakin terang. Setelah beberapa saat, ia sampai di mulut gua yang megah. Batu-batu karang di sekitarnya dipenuhi lumut bercahaya, menciptakan suasana yang ajaib. Namun, yang paling menakjubkan adalah seorang wanita cantik dengan ekor ikan yang berkilauan, duduk di atas batu besar di dalam gua. Jaka terpaku melihat sosok itu. Wanita tersebut memiliki rambut panjang yang terurai hingga menyentuh permukaan air, dan matanya bersinar seperti bintang. "Siapa kau?" tanya Jaka dengan suara gemetar. "Aku adalah Mira, penjaga gua ini," jawab wanita itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Apa yang membawamu ke sini, manusia?" Jaka menjelaskan alasannya dengan jujur. Ia menceritakan tentang kehidupannya yang sulit dan harapannya untuk menemukan cincin ajaib demi membantu desanya. Mira mendengarkan dengan seksama, matanya menunjukkan rasa iba namun juga kekhawatiran. "Cincin itu bukan barang biasa," ujar Mira. "Ia memiliki kekuatan besar, tapi kekuatan itu dapat menghancurkan jika digunakan dengan niat yang salah. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu?" Jaka terdiam sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. "Aku tidak ingin cincin itu untuk diriku sendiri," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin membawa kebahagiaan bagi desaku, membantu orang-orang yang telah menderita selama ini. Jika aku harus mengorbankan hidupku untuk itu, aku bersedia melakukannya." Mendengar ketulusan Jaka, Mira tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba air di sekitar mereka mulai berputar. Dari dalam pusaran air itu, muncul sebuah kotak kecil yang berkilauan.
Mira membuka kotak tersebut, memperlihatkan cincin emas dengan batu permata biru yang bercahaya seperti cahaya bulan. "Ambillah, Jaka," kata Mira. "Tapi ingat, kekuatan cincin ini harus digunakan dengan hati yang murni. Jika tidak, ia akan membawa kehancuran." Dengan tangan gemetar, Jaka menerima cincin itu. Saat ia mengenakannya di jarinya, ia merasakan energi yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih, Mira menghilang, meninggalkan Jaka sendirian di gua yang kini menjadi sunyi. Perasaan campur aduk menguasai Jaka saat ia kembali ke perahunya. Ia berhasil mendapatkan cincin itu, tapi ia juga tahu bahwa tanggung jawab besar kini ada di pundaknya. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Bab ini adalah awal dari perjalanan Jaka yang penuh dengan tantangan, keajaiban, dan pelajaran hidup. Perjalanan yang akan membawanya pada pemahaman tentang apa arti sebenarnya dari kekayaan dan kebahagiaan. Setelah kembali dari gua, Jaka merasa seperti hidupnya telah berubah, meski ia belum tahu bagaimana cara menggunakan cincin ajaib itu. Malam itu, ia menatap cincin di jarinya sambil merenungkan kata-kata Mira. "Gunakan dengan hati yang murni," gumamnya. Ia tak ingin menyalahgunakan kekuatan cincin, tetapi ia juga bingung bagaimana memanfaatkannya untuk membantu dirinya dan desanya. Pagi harinya, Jaka kembali ke pasar dengan membawa hasil tangkapan seadanya. Hari itu, hasilnya sangat sedikit, hanya cukup untuk membeli sepotong roti basi. Namun, ketika ia mencoba membayar, sesuatu yang aneh terjadi. Pedagang ikan yang biasa bersikap kasar tiba-tiba memberinya ikan segar tanpa meminta bayaran. "Ambillah, Jaka. Kau orang baik, dan aku merasa hari ini aku harus membantumu," katanya dengan senyuman tulus. Jaka bingung, tapi ia menerima pemberian itu. Sepanjang hari, keanehan serupa terus terjadi. Para nelayan lain menawarkan bantuan tanpa alasan, dan bahkan anak-anak di desa mengerumuninya dengan wajah ceria, seperti Jaka adalah pahlawan yang baru saja kembali dari medan perang. Ia mulai menyadari bahwa cincin itu mungkin telah memancarkan aura yang memengaruhi orang-orang di sekitarnya, membuat mereka lebih baik dan peduli. Namun, kekuatan cincin itu tidak berhenti di sana. Ketika Jaka kembali ke rumahnya yang reyot, ia berpikir keras tentang bagaimana ia bisa memperbaiki keadaan desanya. "Kalau saja aku punya lebih banyak ikan untuk dijual," gumamnya sambil memegang cincin itu. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di luar rumahnya, terdengar suara gemuruh. Ketika ia berlari keluar, ia melihat laut di dekat pantai desa dipenuhi ikan-ikan besar yang berenang ke arah para nelayan. Para nelayan bersorak kegirangan, dan tangkapan ikan hari itu menjadi yang terbesar sepanjang hidup mereka. Desa kecil yang biasanya sepi kini penuh dengan aktivitas. Pasar dipenuhi ikan segar, pedagang dari desa tetangga berdatangan untuk membeli, dan Jaka merasa puas melihat kebahagiaan di wajah orang-orang. Namun, kejadian ini juga memicu rasa penasaran di hati beberapa orang. Seorang pedagang kaya bernama Pak Leman, yang terkenal serakah, mulai mencurigai Jaka. Ia bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda miskin seperti Jaka tiba-tiba membawa keberuntungan besar ke desanya. "Ada sesuatu yang aneh di sini," pikir Pak Leman. Suatu malam, Jaka sedang duduk di depan gubuknya sambil menikmati udara malam. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Desa menjadi lebih hidup, dan anak-anak yang dulu sering kelaparan kini bisa makan dengan kenyang. Tapi di balik kebahagiaan itu, Jaka tetap waspada dengan kata-kata Mira. Ia tahu bahwa kekuatan besar selalu membawa tanggung jawab besar. Ketika Jaka tertidur, ia bermimpi bertemu dengan Mira lagi. Dalam mimpi itu, Mira mengingatkannya untuk berhati-hati. Kekuatan cincin ini dapat menarik orang-orang yang tamak. "Ingatlah, Jaka, hanya dengan ketulusan dan niat baik, kau dapat menjaga keseimbangan kekuatan ini. Jika tidak, cincin ini akan menjadi kutukan." Keesokan harinya, Jaka memutuskan untuk menggunakan kekuatan cincin dengan lebih bijaksana. Ia mulai meminta hal-hal kecil yang dapat meningkatkan kehidupan desanya, seperti lahan subur untuk menanam padi, hujan yang cukup, dan perlengkapan memancing yang lebih baik untuk para nelayan. Setiap permintaannya terwujud, dan desa itu perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang makmur. Orang-orang mulai menyebutnya berkah dari lautan, tanpa mengetahui bahwa semuanya berkat cincin ajaib. Namun, kemakmuran desa itu juga mulai menarik perhatian orang luar.
Pedagang besar seperti Pak Leman mulai datang ke desa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pak Leman mencoba mendekati Jaka dengan berbagai cara, bahkan menawarkan uang besar untuk mendapatkan rahasia di balik keberuntungan desa itu. Namun, Jaka selalu menolak dengan sopan. Suatu hari, Pak Leman memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengikuti Jaka hingga ke pantai, berharap menemukan sesuatu yang aneh. Ketika ia melihat Jaka memegang cincin di tangannya dan berdoa, ia langsung menyadari bahwa cincin itu adalah sumber kekuatan ajaib yang mengubah desa. Aku harus mendapatkan cincin itu, pikir Pak Leman dengan licik. Ia mulai merencanakan cara untuk merebut cincin tersebut dari Jaka. Ia menyadari bahwa Jaka adalah orang yang tulus, dan itulah kelemahannya. Pak Leman berpura-pura menjadi teman bagi Jaka. Ia sering memberikan hadiah kecil, seperti makanan atau peralatan memancing, dan berbicara dengan Jaka tentang masa lalu mereka. Awalnya, Jaka curiga, tetapi kebaikan palsu Pak Leman perlahan meluluhkan hatinya. Namun, suatu malam, ketika Jaka tertidur lelap, Pak Leman menyelinap ke dalam gubuknya. Ia berhasil mengambil cincin dari jari Jaka dan melarikan diri. Ketika Jaka terbangun keesokan harinya, ia segera menyadari bahwa cincin itu hilang. Perasaan hampa menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa cincin itu kini berada di tangan yang salah. Pak Leman, yang kini memiliki cincin tersebut, segera menggunakan kekuatannya untuk keuntungannya sendiri. Ia meminta emas, tanah, dan kekuasaan. Namun, permintaannya tidak dilakukan dengan hati yang murni. Akibatnya, kekuatan cincin mulai berubah menjadi kutukan. Desa yang sebelumnya makmur perlahan-lahan kembali terpuruk. Hujan berhenti turun, ikan-ikan menghilang dari laut, dan tanah menjadi tandus. Jaka menyaksikan kehancuran ini dengan hati yang sedih. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan ia tahu bahwa ia harus mendapatkan kembali cincin itu sebelum segalanya terlambat. Tapi bagaimana caranya? Pak Leman kini dikelilingi oleh penjaga dan pengaruh besar yang ia peroleh dari cincin itu. Dalam diam, Jaka mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mendapatkan cincin kembali, tetapi juga tentang membuktikan bahwa hati yang murni selalu lebih kuat daripada keserakahan. Kehilangan cincin ajaib membuat Jaka merasa terpuruk. Ia tahu cincin itu bukan hanya sekadar benda, tetapi juga simbol dari tanggung jawab besar yang dipercayakan padanya. Desa yang tadinya makmur kini kembali dilanda kesulitan. Penduduk desa mulai kehilangan harapan, dan mereka tak mengerti mengapa keberuntungan mereka tiba-tiba lenyap. Jaka, meski merasa bersalah, bertekad untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Pak Leman menggunakan cincin ajaib dengan keserakahan yang tak terkendali. Ia meminta harta benda, tanah, dan bahkan kekuasaan atas desa. Namun, kekuatan cincin yang digunakan tanpa ketulusan mulai membawa kehancuran. Tanah di sekitar rumah Pak Leman menjadi tandus, tanaman layu, dan sungai yang biasanya jernih berubah menjadi keruh. Penduduk desa mulai sadar bahwa semua ini adalah akibat dari sesuatu yang jahat. Jaka menyadari bahwa ia harus merebut kembali cincin itu sebelum kehancuran meluas. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Mira, sang putri duyung. Ia kembali ke pantai dan memanggil nama Mira, berharap ia akan muncul. Setelah beberapa kali mencoba, air laut mulai bergelombang, dan Mira muncul dari kedalaman laut, wajahnya tampak khawatir. "Apa yang terjadi, Jaka?" tanya Mira. "Kenapa cincin itu tidak ada di tanganmu?" Jaka menceritakan semuanya dengan jujur. Bagaimana ia kehilangan cincin itu karena kelicikan Pak Leman dan bagaimana desa kini berada di ambang kehancuran. Mira mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, Jaka," katanya dengan nada sedih. "Cincin itu memiliki kekuatan besar, tetapi di tangan yang salah, ia dapat membawa kehancuran." "Aku ingin memperbaiki semuanya," kata Jaka dengan penuh semangat. "Tolong bantu aku mendapatkan cincin itu kembali." Mira berpikir sejenak, lalu berkata, "Cincin itu hanya bisa diambil kembali dengan niat yang tulus. Kau harus membuktikan bahwa hatimu lebih kuat daripada keserakahan. Aku akan membantumu, tetapi kau harus siap menghadapi ujian besar." Mira memberi Jaka sebuah mutiara biru yang bersinar terang. "Mutiara ini akan membantumu menemukan kekuatan untuk menghadapi Pak Leman. Tetapi ingat, kekuatan sejati ada di dalam hatimu, bukan pada benda ini." Dengan membawa mutiara itu,
Jaka kembali ke desa. Ia mulai menyusun rencana untuk merebut cincin itu dari Pak Leman. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Pak Leman telah mempengaruhi banyak orang dengan kekayaannya, sehingga Jaka harus menemukan cara untuk membuka hati mereka dan menunjukkan kebenaran. Jaka mulai berbicara dengan penduduk desa satu persatu. Ia menceritakan bagaimana Pak Leman mendapatkan kekayaannya, dan bagaimana cincin itu sebenarnya adalah kutukan jika digunakan dengan niat buruk. Awalnya, banyak yang ragu, tetapi perlahan-lahan, beberapa penduduk mulai percaya padanya, terutama mereka yang merasakan langsung dampak buruk dari keserakahan Pak Leman. Sementara itu, Pak Leman mulai merasakan kekuatan cincin yang ia gunakan perlahan-lahan memakan dirinya. Setiap kali ia membuat permintaan baru, sesuatu yang buruk terjadi. Rumahnya yang megah mulai runtuh. Emasnya berubah menjadi pasir, dan tubuhnya mulai melemah. Namun, ia terlalu tamak untuk melepaskan cincin itu. Ia percaya bahwa kekuatan cincin bisa menyelamatkannya, meskipun semua bukti menunjukkan sebaliknya. Suatu malam, Jaka dan beberapa penduduk desa yang percaya padanya menyelinap ke rumah Pak Leman. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk merebut cincin itu sebelum kehancuran desa semakin parah. Dengan menggunakan mutiara pemberian Mira, Jaka mampu membuka pintu gerbang rumah Pak Leman yang dijaga ketat. Namun, saat mereka masuk, mereka dihadang oleh penjaga-penjaga yang loyal pada Pak Leman. Jaka tidak mundur. Ia menggunakan kata-kata untuk menyentuh hati para penjaga, mengingatkan mereka bahwa kesetiaan kepada orang yang tamak hanya akan membawa kehancuran. Beberapa dari mereka mulai ragu, dan akhirnya, banyak yang memutuskan untuk meninggalkan Pak Leman. Namun, Pak Leman tidak akan menyerah begitu saja. Ia muncul dengan cincin di jarinya. Matanya penuh amarah. "Kalian semua tidak tahu apa-apa," teriaknya. "Cincin ini milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." Jaka maju ke depan, menatap Pak Leman dengan tegas. "Cincin itu tidak dimaksudkan untukmu, Pak Leman. Ia adalah simbol harapan, bukan alat untuk keserakahan. Lihatlah apa yang sudah kau lakukan pada desa ini." Pak Leman tertawa sinis. "Apa yang kau tahu tentang kekuatan? Kau hanya pemuda miskin yang tidak punya apa-apa." Namun, sebelum Pak Leman sempat melanjutkan, cincin di jarinya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, cincin itu memancarkan energi yang membuat Pak Leman terjatuh. Cahaya itu kemudian menghilang, meninggalkan Pak Leman tergeletak di lantai, lemah dan tak berdaya. Jaka mendekati cincin itu dengan hati-hati. Ia mengambilnya dan mengenakannya di jarinya. Kali ini, ia merasakan energi yang berbeda, bukan energi yang memabukkan, tetapi energi yang memberinya rasa tenang dan kekuatan untuk berbuat baik. Pak Leman yang kini tak berdaya hanya bisa menatap Jaka dengan penuh penyesalan. "Aku salah," gumamnya. "Aku terlalu tamak. Tolong perbaiki semua ini." Jaka tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Aku akan mencoba." Dengan cincin itu kembali di tangannya, Jaka tahu bahwa tanggung jawab besar ada di pundaknya. Ia harus menggunakan kekuatan cincin untuk mengembalikan desa ke keadaan semula dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi tergoda oleh keserakahan. Namun, perjuangannya belum selesai. Jaka masih harus membuktikan kepada Mira bahwa ia layak menjaga cincin itu untuk selamanya. Setelah cincin ajaib kembali ke tangannya, Jaka merasa lega, namun tanggung jawab besar masih membebani dirinya. Desa itu kini rusak parah karena keserakahan Pak Leman. Tanah menjadi tandus, hasil laut menghilang, dan semangat penduduk desa merosot. Ia tahu bahwa memperbaiki semua ini tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk melakukannya. Jaka kembali ke pantai di malam hari untuk berbicara dengan Mira. Ia membawa cincin itu dan mutiara biru pemberian sang putri duyung. Ketika ombak mulai tenang, Mira muncul dari kedalaman laut, memandang Jaka dengan sorot mata tajam. "Kau telah mendapatkan cincin itu kembali, Jaka," katanya. "Tetapi kau juga harus menanggung akibat dari semua ini. Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jaka menggenggam cincin itu erat-erat. "Aku ingin memperbaiki desa ini, Mira. Aku ingin mengembalikan apa yang telah hancur dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang menggunakan cincin ini untuk tujuan jahat." Mira tersenyum tipis, tetapi ada nada serius dalam suaranya. "Untuk itu, kau harus melakukan pengorbanan.
Kekuatan cincin ini tidak bisa memperbaiki semuanya begitu saja. Ia hanya bekerja dengan hati yang benar-benar murni. Dan untuk membuktikan kesungguhanmu, kau harus menghadapi ujian terakhir. Jaka mengangguk. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia telah melalui begitu banyak hal. Dan kini ia merasa siap menghadapi apapun demi desa dan orang-orang yang ia sayangi. Mira melambaikan tangannya, dan tiba-tiba laut di sekitar Jaka mulai berputar. Ombak besar muncul, membentuk lingkaran raksasa di sekelilingnya. Dari tengah pusaran air itu, muncullah makhluk-makhluk laut yang luar biasa. Naga laut dengan sisik berkilauan, ular laut raksasa, dan ikan-ikan bercahaya yang tampak seperti bintang di tengah kegelapan. Ujianmu adalah menghadapi mereka, kata Mira. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang murni. Makhluk-makhluk itu mengelilingi Jaka, menatapnya dengan mata yang berkilauan tajam. Jaka tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik. Sebaliknya, ia memutuskan untuk berbicara dengan mereka, menunjukkan niat baiknya. Aku bukan musuh kalian, kata Jaka dengan suara lantang. Aku hanya seorang pemuda dari desa kecil yang ingin membawa kedamaian kembali. Desa kami telah menderita, dan aku ingin menggunakan kekuatan cincin ini untuk membantu orang-orang, bukan untuk diriku sendiri. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak, seolah-olah mempertimbangkan kata-kata Jaka. Salah satu naga laut mendekatinya, dan dengan suara dalam yang menggema, ia berkata, "Kami akan mengujimu dengan satu pertanyaan. Jika kau menjawabnya dengan jujur dan benar, kami akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika kau gagal, cincin ini akan kami ambil kembali selamanya." Jaka mengangguk, menunggu pertanyaan itu dengan penuh perhatian. Naga itu bertanya, "Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau sesuatu yang lain?" Jaka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Hal yang paling berharga dalam hidupku adalah cinta dan kebahagiaan orang-orang di sekitarku. Aku tidak membutuhkan kekayaan atau kekuasaan untuk bahagia. Aku hanya ingin melihat desa dan orang-orang yang kusayangi hidup dengan damai." Naga itu tersenyum, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru yang lembut. "Jawabanmu menunjukkan bahwa kau memiliki hati yang murni. Kau telah lulus ujian kami." Pusaran air itu perlahan menghilang, dan makhluk-makhluk laut itu kembali ke kedalaman laut. Mira muncul kembali, kali ini dengan senyuman lebar di wajahnya. "Kau telah membuktikan dirimu, Jaka. Kau layak menjaga cincin ini." Dengan cincin di tangannya, Jaka kembali ke desanya. Ia mulai menggunakan kekuatan cincin itu untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Ia memohon agar tanah kembali subur, dan ladang-ladang yang sebelumnya tandus kini dipenuhi tanaman hijau. Ia meminta agar laut kembali dipenuhi ikan, dan para nelayan mulai membawa hasil tangkapan besar setiap harinya. Ia memohon agar hujan turun dengan cukup, dan desa itu kembali hidup. Namun, Jaka tidak hanya mengandalkan kekuatan cincin. Ia juga mengajak penduduk desa untuk bekerja sama, membangun kembali apa yang telah hancur. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kerja keras dan kebersamaan, bukan hanya pada keajaiban. Pak Leman, yang kini telah kehilangan segalanya, mendatangi Jaka dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Jaka," katanya dengan suara lirih. "Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tak layak tinggal di desa ini." Namun, Jaka tidak menyimpan dendam. Ia memaafkan Pak Leman dan memintanya untuk tinggal di desa, dengan syarat ia membantu membangun kembali kehidupan masyarakat. Pak Leman setuju, dan ia mulai bekerja keras untuk menebus kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan desa itu perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Jaka merasa lega melihat semua itu, tetapi ia tahu bahwa kekuatan cincin tidak boleh digunakan sembarangan. Ia kembali ke pantai untuk bertemu Mira. "Mira," katanya, "aku ingin mengembalikan cincin ini kepadamu. Aku takut kekuatan ini akan disalahgunakan lagi di masa depan." Namun, Mira hanya tersenyum. "Cincin itu kini menjadi bagian dari dirimu, Jaka. Kau telah membuktikan bahwa kau mampu menjaga kekuatannya. Tetapi ingat, kekuatan sejati bukan pada cincin ini, melainkan pada hati yang murni dan niat baikmu." Jaka mengangguk, merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia tahu bahwa dengan hati yang murni, ia bisa menghadapi apapun yang akan datang.
Hari demi hari, desa kecil di tepi pantai itu kembali hidup. Ladang-ladang yang dulunya gersang kini dipenuhi tanaman yang subur. Laut yang sempat kehilangan ikan kini melimpah ruah, memberikan rezeki kepada para nelayan. Anak-anak desa bermain riang di pantai, sementara para orang tua menikmati kehidupan yang damai. Semua itu terjadi berkat Jaka dan cincin ajaib yang ia gunakan dengan bijaksana. Namun, Jaka tidak pernah ingin dianggap sebagai pahlawan. Ia selalu berkata kepada penduduk desa bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari kerja keras bersama. Ia percaya bahwa kekuatan sejati datang dari persatuan dan kemauan untuk saling membantu. Dengan cincin ajaib di tangannya, Jaka hanya memberikan dorongan awal untuk menggerakkan desa menuju kemakmuran. Meski begitu, tidak semua orang bisa melupakan kejadian kelam yang terjadi karena keserakahan Pak Leman. Meskipun telah meminta maaf dan membantu membangun kembali desa, Pak Leman masih merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ia sering menyendiri di tepi pantai, merenungkan dosa-dosanya. Suatu hari, Jaka mendekatinya. "Pak Leman," kata Jaka dengan suara lembut, "kesalahan adalah bagian dari hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Desa ini memaafkanmu, dan aku yakin kau bisa menebus kesalahanmu dengan terus membantu orang-orang di sini." Pak Leman menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Jaka. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.